Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang agama Yazidi? Pada video ini, saya akan menjelaskan agama Yazidi menurut kerangka 7 dimensi agama oleh Ninian Smart. Dimensi yang pertama, dimensi doktrinal. Ajaran doktrin agama Yazidi seringkali disalahpahami, terutama terhadap tokoh Melek Taus atau malaikat merak. Ajaran agama Yazidi yaitu tetap monoteis. Tuhan bagi mereka tetap satu sebagai pencipta alam semesta yang setelah menciptakan dunia menyerahkan pengelolaannya kepada 7 malaikat yang dipimpin oleh malaikat merak. Malaikat merak menunjukkan kesetiaannya hanya pada Tuhan, dan ia bertindak sekaligus menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Dimensi yang kedua adalah dimensi mitos atau narasi suci. Agama Yazidi memiliki beberapa kisah mitos. Salah satunya adalah narasi tentang Syekh Adi Abin Musafir, seorang sufi abad ke-12 yang dihormati sebagai inkarnasi ilahi dan sangat sentral dalam identitas spiritual Yazidi. Yang ketiga adalah dimensi etis. Etika Yazidi menekankan kesucian, kehormatan, dan kesetiaan pada komunitas. Ada beberapa prinsip utama, yaitu larangan kawin di luar komunitas, larangan menyebut nama Melek Taus atau malaikat merak secara sembarangan, ada juga larangan makan daging babi dan brokoli, juga beberapa makanan lain, dan mereka memiliki konsep najis yang memengaruhi aturan kehidupan sehari-hari. Mereka juga menekankan kejujuran, kerendahan hati, dan perlindungan terhadap sesama Yazidi. Yang keempat adalah dimensi ritual. Praktik ritual dalam agama Yazidi memiliki simbol-simbol yang diatur oleh hierarki keagamaan. Ada syahid sebagai pendeta dan pir sebagai pembimbing spiritual yang memimpin upacara. Yazidi memiliki ritual utama seperti Taus Geren, yaitu upacara tahunan di mana patung Melek Taus atau patung malaikat merak dibawa keliling desa. Doa harian yang dilakukan oleh pengikut agama Yazidi dilakukan dengan menghadap ke matahari terbit dan terbenam. Yang kelima adalah dimensi pengalaman. Pengalaman spiritual agama Yazidi bersifat mistis dan personal. Banyak pengikut agama Yazidi yang melaporkan pengalaman transenden saat berdoa di tempat suci. Pengalaman ini banyak dirasakan terutama dalam konteks ziarah ke Lalis, ke tempat suci, atau saat mendengarkan nyanyian-nyanyian suci dalam ritual mereka. Yang keenam adalah dimensi sosial. Struktur sosial dalam agama Yazidi sangat hierarkis. Masyarakat terbagi dalam 3 kasta utama, Syekh, pir, dan murid. Syekh adalah pendeta, pir adalah pembimbing spiritual, dan murid adalah awam. Komunitas Yazidi sangat tertutup. Konversi ke dalam Yazidi tidak diperbolehkan, dan jika keluar dari agama Yazidi dianggap pengkhianatan. Dimensi ketujuh adalah dimensi material. Yazidi memiliki simbol-simbol atau objek suci yang khas, seperti patung atau gambar merak, simbol Melek Taus, atau malaikat merak yang ditemukan di tempat-tempat suci. Lalis sebagai pusat spiritual dengan mata air suci, kuil batu, dan ada makam Syekh Adi. Tasbih dan jimat digunakan oleh para pengikut dalam doa pribadi. Dan bagi Syekh dan pir, mereka menggunakan pakaian ritual seperti jubah putih dan surban. Demikian adalah penjelasan singkat tentang agama Yazidi menurut teori 7 dimensi agama Ninian Smart. Kita melihat bahwa agama Yazidi memiliki ajaran yang kompleks dan mistis. Sampai jumpa di video selanjutnya.